Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Agus Sutrisno di channel Agus Kuncung ya. Kali ini saya sedang di depan rumah tetangga saya nih. Dan mohon maaf ini gambarnya ini terlalu agak terlalu agak gimana? Agak gelap karena ini sudah menjelang agak mau malam. Ini tadi saya kesorean datangnya. Dan ini tetangga saya ini kreatif sekali ya. Ini namanya serai teman-teman. Dan ini ditanamnya di depan rumahnya. Lah ini ada serai, terus ini ada apa itu pepaya, tetapi ini pepaya yang gantung atau kalau bahasa Jawanya kates gantung itu ya. Itu biasanya dibuat untuk sayuran. Nah kalau ini pare teman-teman, ini pare ya. Oke, jadi tetangga saya ini kreatif sekali ya, di depan rumahnya ditanamin seperti ini. Berkebun di depan rumah adalah kegiatan yang menyenangkan dan bermanfaat sekali ya teman-teman, baik untuk keindahan, ketenangan maupun meningkatkan kualitas udara di sekitar kita semua yang menginginkan berkebun di depan rumah. Berikut beberapa tips untuk berkebun di depan rumah ya. Yang pertama, pilih tanaman yang sesuai yang kita inginkan. Pilih tanaman yang cocok dengan iklim ya dan kondisi tanah di tempat Anda. Beberapa tanaman hias seperti bunga, tanaman merambat, atau pohon kecil dapat menjadi pilihan yang baik ya. Pastikan tanaman tidak menghalangi jalan setapak atau trotoar agar nanti tidak terjadi atau bermasalah dengan pemerintah jalan. Kalau ini tetangga saya ini meliharanya sepertinya sayuran ya. Kemudian selanjutnya desain yang menarik juga ini. Anda dapat membuat desain tanaman yang simetris ya, atau lebih bebas sesuai dengan gaya rumah. Gabungkan beberapa elemen seperti rumput, batu, dan tanaman dengan warna yang kontras. Kemudian memilih tanaman yang mudah dirawat ya. Wah, ini tetangga saya ini sebenarnya menanam apa ini? Sesi nih. Tetapi daunnya dikerikitin ulat sepertinya. Dan ini yang masih kecil-kecil ini tadi loncang. Tuh kan lebat sekali kan pohon serainya. Oke, kemudian jika Anda sibuk, pilih tanaman yang tidak membutuhkan banyak perawatan ya, seperti tanaman sukulen, lidah mertua, atau geranium. Kalau ini pohon serai, terus ini tadi juga ada cabainya. Ini macam-macam, jadi perawatannya juga mudah sepertinya. Kemudian soal pencahayaan dan penyiraman yang baik ya. Pastikan tanaman mendapatkan cukup sinar matahari sesuai dengan kebutuhannya. Selain itu, perhatikan juga kebutuhan penyiraman agar tanaman tetap sehat ya, seperti yang Anda lihat saat ini. Dengan berkreasi berkebun di depan rumah bisa menjadi tempat yang menyenangkan, tidak hanya untuk estetika tetapi juga untuk mengurangi stres dan meningkatkan kualitas hidup ya. Oke, selanjutnya ini soal menanam serai. Menanam serai di depan rumah adalah pilihan yang bagus karena selain memberikan aroma segar, serai juga mudah dirawat dan memiliki banyak manfaat loh. Berikut adalah beberapa langkah dan tips untuk menanam serai di depan rumah ya. Yang pertama, memilih lokasi. Ini di depan rumah. Kalau ini cahaya matahari harus ada ya. Serai membutuhkan sinar matahari yang cukup untuk tumbuh dengan baik. Pilih tempat yang mendapat sinar matahari langsung selama minimal 6 jam sehari. Kemudian soal tanah. Serai tumbuh dengan baik di tanah yang subur, gembur, dan memiliki drainase yang baik. Tanah yang terlalu padat atau tergenang air tidak baik untuk pertumbuhannya. Kemudian penanaman bibit serai. Ini
kalau tetangga saya ini menanam bibit serainya asal-asalan ya, tetapi ini hasilnya baik sekali. Bibit serai Anda dapat membeli bibit serai di pasar atau toko tanaman atau menggunakan batang serai saja yang sudah ada. Gunakan batang yang masih segar dan sehat dengan panjang sekitar 15-20 cm dan pastikan ada bagian akar yang terlihat. Tanam batang serai di tanah dengan bagian akarnya terbenam dan bagian atas batang sedikit terpapar permukaan tanah. Jaga jarak antar tanaman serai sekitar 30-40 cm agar mereka memiliki ruang untuk tumbuh. Soal perawatan ya, soal penyiraman. Serai membutuhkan banyak air, terutama pada musim kemarau. Pastikan tanaman mendapatkan penyiraman yang cukup, namun jangan sampai tanah menjadi tergenang air ya. Soal pemupukan, beri pupuk organik atau pupuk kandang secara berkala untuk mendukung pertumbuhan tanaman. Kemudian pemangkasan secara berkala. Pangkas bagian-bagian tanaman yang sudah tua ya atau layu untuk merangsang pertumbuhan tunas baru. Kemudian saat ini, saat yang ditunggu-tunggu oleh pecinta serai, yaitu soal pemanenan. Setelah sekitar 4-6 bulan serai sudah dapat dipanen. Caranya, ambil batang serai dengan hati-hati, potong bagian yang sudah cukup panjang dan tebal. Tanaman serai akan terus tumbuh kembali sehingga Anda bisa memanennya berulang kali. Kemudian manfaat serai sebagai kuliner. Serai sering digunakan dalam masakan, terutama di masakan Asia, sebagai bumbu untuk memberi aroma dan rasa segar ya. Kemudian soal kesehatan, serai memiliki banyak manfaat seperti untuk meningkatkan pencernaan, mengurangi nyeri otot, atau dijadikan bahan herbal. Nah, ini di depan ini ada ini. Apa ini? Serainya tumbuhnya bagus sekali kan. Wah, sepertinya lebat sekali. Nah, ini adalah cabenya. Tuh, lihat cabenya bagus sekali ya. Kualitasnya sepertinya. Ini diseling-seling tetangga saya pas menanamnya. Ada cabai, ada serai, terus tadi ada pare juga, terus ada pepaya gantung atau kates gantung kalau istilah Jawanya. Tuh lihat cabenya kelihatan, wah menyenangkan sekali ya. Ini sepertinya tetangga saya ini pas menanam, petani yang hebat ini sepertinya, soalnya menanam apapun selalu berhasil ya kelihatannya. Lihat saja ini gemuk-gemuk sekali. Oke, jadi itu saja ya sedikit informasi dari saya tentang kreativitas tetangga saya yang menanam sayuran di depan rumah seperti cabai, serai dan sebagainya. Kelihatan bagus sekali rumahnya. Oke, itu saja sedikit informasi dari saya. Jangan lupa like, comment, subscribe-nya. Jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan berita terupdate dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.